Sekarang lanjut ke hukum-hukum atau sumber-sumber hukum yang mukhtalaf, yang masih dalam perselisihan atau yang belum disepakati. Ini kok ada 7. Yang pertama adalah istihsan. Yang kedua maslahah al-mursalah. Yang ketiga adalah istishab. Yang keempat adalah satu dzari'ah. Yang kelima adalah uraf. Yang keenam adalah syar'u man qablana. Yang terakhir adalah madhab sahabi. Hukum-hukum yang diperselisihkan atau yang mukhtalaf, yang pertama adalah istihsan. Nah, istihsan sendiri secara bahasa berarti menganggap baik. Ulama ahli usul mengistilahkan bahwa yang dinamakan dengan istihsan yaitu berpindahnya seorang mujtahid dari hukum yang dikehendaki oleh qiyas jali atau jelas kepada hukum yang dikehendaki oleh qiyas khafi atau samar, atau dari ketentuan hukum kulli yang sifatnya umum kepada ketentuan yang hukum juz'i atau yang bersifat khusus, karena ada dalil atau alasan yang lebih kuat menurut pandangan mujtahid. Jadi ada 2 poin. Yang pertama adalah istihsan yang berpindah dari hukum qiyas jali kepada qiyas khafi. Yang kedua istihsan yang berpindah dari hukum kulli kepada hukum juz'i. Sekarang kita contohkan dari sumber hukum istihsan. Menetapkan suatu perkara dengan cara menganggap baik. Menurut ulama Hanafiyah bahwa perempuan yang haid niku diperbolehkan untuk membaca Al-Qur'an. Ini kalau berdasarkan istihsan menurut ulama Hanafiyah. Jadi orang yang haid niku diperbolehkan membaca Al-Qur'an. Kalau dari Hanafiyah, bahwa perempuan yang berhadas besar, baik haid, nifas atau junub, itu dilarang untuk melakukan ibadah. Bisa sholat wajib, membaca Al-Qur'an, memegang atau membawa Al-Qur'an, atau berdiam diri di dalam masjid, ataupun juga tawaf. Tapi kalau menurut hukum istihsan versi ulama Hanafiyah niku diperbolehkan khusus bagi orang yang haid untuk membaca Al-Qur'an. Dengan alasan apa? Sudut pandang istihsan atau menganggap baiknya adalah bahwa orang yang haid dengan orang yang junub niku tidak sama ilatnya. Orang yang haid niku jangkanya lama. Tapi kalau orang junub niku cuma sebentar. Makanya orang yang haid diperbolehkan khusus untuk membaca Al-Qur'an supaya apa? Supaya bisa merasakan sedikit ibadah seperti halnya orang laki-laki, walaupun hanya membaca Al-Qur'an saja yang diperbolehkan. Untuk ibadah-ibadah yang lain tetap tidak diperbolehkan. Itu dari sudut pandang istihsan atau menganggap baiknya. Jadi perempuan yang haid diperbolehkan untuk membaca Al-Qur'an dengan alasan, pandangan istihsannya dengan alasan supaya perempuan yang haid itu bisa merasakan sedikit ibadah walaupun cuma bentuk berupa membaca Al-Qur'an. Yang kedua adalah maslahah al-mursalah. Dari sumber-sumber hukum yang diperselisihkan, maslahah al-mursalah menurut bahasa mempunyai arti maslahah dapat diartikan kebaikan atau bermanfaat, atau juga
kepantasan, kelayakan, keselarasan, atau juga bisa dikatakan kepatutan. Itu secara bahasa. Sementara kata mursalah itu sendiri merupakan isim maf'ul dari kata arsala yang artinya terlepas atau bebas. Dengan demikian, kedua kata tersebut disatukan yang mempunyai arti terlepas atau terbebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan. Itu masalah al-mursalah. Jadi masalah al-mursalah itu bisa dikatakan penetapan hukum yang tidak ada ketentuan hukumnya dalam nas berdasarkan kemaslahatan manusia. Jadi pertimbangan boleh atau tidaknya itu berdasarkan kemaslahatan manusia. Nah, syarat-syarat dari maslahah al-mursalah itu sendiri ada 3. Yang pertama syaratnya adalah kemaslahatan itu benar-benar diperlukan untuk kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi. Kalau maslahah untuk diri kita tapi tidak maslahah untuk orang lain atau khalayak, maka tidak diperkenankan. Yang kedua, hukum yang ditetapkan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Walaupun maslahah untuk orang banyak, tapi kalau bertentangan dengan syariat Islam juga tidak diperbolehkan. Yang ketiga, syarat yang ketiga, berlaku hanya dalam bidang muamalah saja, tidak boleh yang berkaitan dengan ibadah. Jadi berkaitan dengan muamalah. Jadi hukum-hukum yang boleh ditetapkan melalui maslahah al-mursalah itu hal-hal yang berkaitan dengan muamalah. Contoh mawon, mata uang. Sebelum adanya mata uang, dulu sistem jual beli kita menggunakan barter. Andai saja sekarang barter tetap berlaku di kalangan masyarakat, maka orang-orang pun juga ketika bertransaksi jual beli ini kerepotan. Ketika kita mau membeli sesuatu, kita harus membawa barang. Nah, barang itu ada kalanya yang besar atau yang kecil. Makanya sekarang ada mata uang, ini dihukumi boleh atau tidak dengan mempertimbangkan maslahah atau madharat. Ternyata dengan adanya mata uang lebih banyak maslahahnya daripada madharatnya. Yang pertama ya pasti akan memperingan atau mempermudah kita untuk bertransaksi jual beli. Yang ketiga adalah istishab. Istishab menurut bahasa mempunyai arti selalu menemani atau menyertai. Secara istilah, istishab adalah menjadikan hukum yang telah tetap pada masa lampau terus berlaku sampai sekarang karena tidak diketahui adanya dalil yang merubahnya. Jadi hukum yang telah ditetapkan pada masa lalu dipakai pada masa sekarang karena tidak diketahui adanya dalil yang merubahnya. Contoh dari istishab semisal ketika kita mau melakukan sholat, kita ragu, saya batal atau belum, maka cara penetapan hukumnya itu dengan melihat hukum asalnya, atau hukum yang ditetapkan pada masa lalu. Maka kalau kita ragu kita batal atau belum, maka dilihat hukum asal kita sebelum kita menemukan keraguan kita dalam keadaan suci atau batal. Kalau hukum asal kita dalam keadaan suci terus kita ragu batal atau belum, maka yang diambil hukumnya adalah batal. Tapi kalau hukum asal kita dalam keadaan suci, maka yang ditetapkan atau yang kita ambil adalah, tapi yang pasti ketika kita ragu apakah kita batal atau belum,
sebelum kita ragu pasti kita dalam keadaan suci. Karena apa? Karena munculnya batal atau belum itu kalau sudah suci. Kalau belum suci tidak mungkin batal. Ya berapa? Ya. Itu kalau dalam masalah batal atau belum batal. Kalau kita ragu dalam hitungan rokaat, kalau kita ragu apakah wudhu atau belum wudhu. Ketika kita mau melakukan sholat, wudhu burung, saya wudhu atau belum, maka hukum asal kita adalah dalam keadaan belum wudhu. Mengambil hukum yang telah ditetapkan pada masa lalu dipakai pada masa sekarang, karena tidak diketahui adanya dalil yang merubahnya. Niku sumber hukum istishab. Lanjut yang keempat. Yang keempat adalah satu dzari'ah. Satu dzari'ah terdiri dari dua suku kata, ada sadun, ada dzari'ah. Sadun itu sendiri mempunyai arti menutup, dan dzari'ah artinya adalah jalan. Kalau digabungkan berarti menutup jalan. Kalau kita secara bahasa tidak bisa diambil kesimpulan. Menutup jalan maksudnya bagaimana? Menutup jalan menuju maksiat, itu yang diinginkan. Adapun secara istilah satu dzari'ah adalah menutup jalan atau mencegah hal-hal yang bisa membawa atau menimbulkan terjadinya kerusakan. Dengan kata lain, segala sesuatu yang baik, yang berbentuk fasilitas, sarana, keadaan dan perilaku yang memungkinkan membawa kepada kemadharatan hendaklah diubah atau dilarang. Semisal contoh dari satu dzari'ah, ketika kita membuat atau menggali tanah untuk dijadikan tempat pembuangan sampah, yang mana ketika kita menggali tanah tersebut itu di pekarangan milik kita sendiri atau di tanah milik kita sendiri, yang mana tanah tersebut sementara dijadikan jalan oleh masyarakat sekitar atau jalan pintas. Dari hukum dasarnya membuat lubang atau menggali tanah di pekarangan milik kita sendiri itu diperbolehkan. Akan tetapi kalau lubang tersebut atau tanah yang digali niku lempatnya bertepatan di jalan pintas, maka bisa membahayakan orang lain. Oleh karena itu, kalau membuat lubang yang bisa membahayakan orang lain, niku menjadi dilarang, walaupun hukum asalnya adalah boleh, karena kita membuat lubang di tanah milik kita sendiri atau di pekarangan kita sendiri. Dan itu satu dzari'ah. Yang kelima adalah uruf. Uruf itu sendiri secara bahasa berarti adat atau kebiasaan. Adapun secara istilah syarak, uruf adalah apa yang dilakukan, apa yang dijadikan sandaran oleh manusia